Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat Isya Masjid Al-Hijrah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Teriring doa, harapan dan munajat kita semua. Semoga kita semua yang terhimpun di tempat yang baik ini dengan niat dan tujuan yang baik pada waktu yang baik, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik dan istiqomah menjadi orang baik. Sebab jadi orang baik saja tidak cukup kalau tidak mau berbuat baik. Berbuat baik saja tidak cukup kalau tidak jadi orang baik. Maka dalam agama kita ada istilah iman Islam. Iman Islam itu satu kesatuan. Iman itu pengakuan, Islam itu pembuktian. Jadi kalau ada orang beriman tapi tidak berislam, itu ngaku tanpa bukti. Sebaliknya, perilakunya Islami tapi tidak beriman, itu pembuktian yang tidak akan mendapatkan pengakuan. Maka yang benar itu adalah muslimun mu'minun. Muslim beriman dan Islami. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini adalah bagian dari umat Rasulullah yang istiqomah dengan keimanannya, istiqomah dengan keislamannya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Sebab sekarang banyak yang palsu. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati itu minimal hidupnya mengikuti sunnah dan rajin jamaah. Walaupun definisinya bukan itu, tapi itu indikator yang paling sederhana. Mengikuti sunnah Nabi dan rajin berjamaah. Jangan sampai seperti tetangga saya, jarang ke masjid, sekali-kalinya ke masjid nyasar. Harusnya di belakang imam, dia malah depan imam. Kalau di belakang imam itu namanya disolatkan, sholat kalau belakang imam. Kalau di depan imam namanya disolatkan. Orang bijak mengatakan hidup kita di dunia ini tidak lama, hanya seperti antara azan dan sholat. Tidak lama. Ini azan Isya, kemudian kumandang iqamah, dan pelaksanaan Isya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Sebab pertama kali kita lahir ke dunia ini dikumandangkan azan,
200 tahun. Amin. Serius 200 tahun. 200 tahun. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat saja, suatu hari Rasulullah itu menemukan para sahabat sedang berkumpul di satu tempat. Kemudian Rasulullah mendekati dan bertanya, apa yang membuat para sahabat itu berkerumun? Karena dulu belum ada corona, jadi kerumunan dilarang. Kalau sekarang corona ada, berkerumun dilarang. Cuma ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin dengan segala hormat tanpa ada maksud untuk menegasikan protokol kesehatan. Tapi yang ingin kita sampaikan itu bersikap adillah dalam menyikapi setiap ketentuan dan takdir Allah. Bersikap adil. Apa yang dimaksud bersikap adil dalam konteks kekinian COVID-19 ini, pandemik ini Bapak Ibu sekalian? Ironis sekaligus miris. Banyak yang takut datang ke masjid, tapi ke pasar, ke mall nggak takut. Ini kan nggak adil namanya. Pasar, mall buka berjam-jam. Banyak yang nggak takut ke sana. Bukan nggak boleh, bukan boleh. Cuma bersikap yang adil. Ke pasar berani, ke masjid jangan takut. Kan banyak yang subhanallah, nauzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Ini mulai banyak yang murtad gara-gara corona ini. Ini mohon maaf. Murtadnya bagaimana? Banyak yang takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ini corona kalau bisa marah-marah. Dikit-dikit corona, dikit-dikit corona. Corona kok dikit-dikit. Masya Allah, tabarakallah. Sederhana saja, biar hati kita nggak galau di tengah pandemi ini. Langkahnya cuma 3. Yang pertama, jaga imun, tingkatkan iman. Itu wajib. Sehat saja nggak cukup kalau nggak punya iman. Karena sekarang corona ini sudah menjangkiti akal dan hati manusia, bukan cuma fisik manusia. Jadi gejalanya sudah sampai di pikiran dan hati manusia, yang disebut dengan istilah paranoid. Sudah pada ketakutan, orang batuk dikit corona, bersih dikit corona, capek dikit corona, semua corona. Maka solusinya tingkatkan iman, jaga imun. Protokol kesehatan penting, tapi protokol iman juga tidak kalah penting. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada mikir, lebih baik zikir. Gak usah mikirin corona aja gak mau mikirin kita. Kebanyakan mikirin corona, masih cari informasi terus tentang corona, buka internet dan sebagainya. Gelisah, gak usah nonton TV buat lihat berita corona, karena yang di TV dan yang kenyataan jauh beda. Bukan gak boleh nonton TV kalau mau cari berita tentang corona, bukan mengecilkan, bukan sekali lagi bukan mengecilkan, tapi bersikap adillah atas semua takdir dan ketetapan Allah dalam hidup ini. Jadi daripada mikir, lebih baik zikir. Dan yang terakhir, fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Lam yanzilul musibah illa bizzunub wa lam yanshib illa bittawbah. Jadi corona ini bukan datang dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ketentuan dan ketetapan Allah. Maka agama kita mengajarkan jangan cari masalah, jangan lari dari masalah, tapi larikan masalah
yang maha memberi solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi realitas yang kita lihat, semakin banyak kesulitan, semakin susah kehidupan, semakin sepi masjidnya. Maka subhanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita saling mengingatkan, tidak ada maksud menggurui siapapun, termasuk para aparatur pemerintah. Protokol kesehatan mari kita patuhi, tapi protokol keimanan juga harus kita jalankan, agar kita tidak hanya selamat dari corona, tetapi juga keluar dari pandemi COVID-19 ini sebagai pemenang, menang di dunia dan juga menang di akhirat. Jangan seperti kata orang Padang, ada pepatah Padang mengatakan si ucapan si ucapi, yang dikejar nggak dapat, yang di tangan lepas. Sudahlah dunianya susah, akhiratnya langsak. Waliyahillah. Mudah-mudahan tidak demikian. Walaupun dunia tidak terlalu kita dapatkan, minimal kita menang kelak di akhirat, kan begitu. Jadi sudahlah dunianya nggak dapat, akhiratnya kacau, dan terus apa yang kita harapkan lagi? Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi begini, Rasulullah itu menemui para sahabat, melihat para sahabat, kemudian bertanya kenapa berkumpul. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ada orang gila sedang ngamuk ya Rasul, kata para sahabat. Rasulullah masuk ke tengah kerumunan para sahabat. Ternyata betul memang ada orang yang tampilannya secara fisik itu gak karuan, sedang ngamuk-ngamuk. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan kepada para sahabat, dia itu bukan orang gila. Nah, ini jadi orang gila yang kita sebut selama ini, yang kita persepsikan gila, yang pakaiannya kotor, yang macam-macam begitu, itu ternyata menurut Rasulullah bukan orang gila. Para sahabat bertanya, terus dia itu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, bahwa mubtala, dia itu orang yang sedang mendapat ujian. Jadi ternyata kehilangan akal sehat itu bukan musibah, bukan orang gila, tapi orang yang sedang dapat ujian. Ujiannya kehilangan akal sehat. Maka dalam syariat Islam, orang gila itu tidak dibebani syariat. Maka orang gila gak wajib puasa. Nah, besok kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang gak puasa, padahal agamanya Islam, sudah dewasa, bisa jadi. Bisa jadi. Mudah-mudahan sih juga. Jadi kata Rasulullah, orang yang kehilangan akal sehat itu adalah orang yang sedang dapat ujian. Nah, wa man huwal majnun ya Rasulullah, kata para sahabat. Dan terus orang gila itu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, al-majnunu haqqul majnun. Orang gila yang sebenarnya itu, kata Rasulullah, yang pertama al-qaswatu fil qulub. Al-Baqarah 74. Summa qasat qulubukum. Jadi hati yang mengeras, bahkan mengerasnya seperti batu, kata Allah. Bal asyaddu qaswa, bisa lebih keras dari batu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hati yang mengeras? Yaitu hati milik orang yang sulit ditembus oleh nasihat. Jadi kalau ada ustaz ceramah di sini, itu hatinya ngelawan, hatinya itu ngomong, saya bisa Pak Ustaz. Itu di Thailand juga begitu. Di sini malah sama tapi sama-sama manusianya. Insya Allah ibadah. Jadi melawan hatinya. Qaswah fil qulub, sulit ditembus oleh nasihat. Kalau
Kalau diingatkan itu melawan. Duit gua, rumah gua, mulut gua, mata gua, ngapain sih tidak repot? Masya Allah. Itu namanya hati yang sudah membangun. Yang kedua kata Nabi, indikator gila yang sebenarnya itu adalah jumudul ain. Jumudul ain itu adalah mata yang membeku. Apa yang beliau maksud dengan mata yang membeku? Mata yang mudah menangis untuk dunia, sulit menangis untuk akhirat. Mudik dilarang nangis. Mudik nggak boleh. Pulang kampung yang boleh wisata. Kamu menyibukkan, saya cuma mau bilang Indonesia ini jangan terlalu serius dari orang. Jangan apa-apa disikapi serius, cepat keluar. Karena kan banyak yang ya begitu dibuat jadi bahan ketawaan. Kalau dulu ada pepatah orang kampung mengatakan makan gak makan yang penting kumpul. Nah sekarang makan gak makan yang penting ketawa. Banyak-banyak ketawa. Jangan serius-serius. Cepat keluar kalau serius-serius. Karena menurut ukuran akal nanti banyak yang gak masuk akal kira-kira. Tapi ya sudah. Whatever, this is my own country. Ya. Negeri itu tercinta. Mari tertawa bersama. Jumudul ain, matanya mudah menangis untuk urusan dunia. Sandal hilang di masjid, sedihnya luar biasa. Update status sampai seminggu penuh. Oh sampai nyumpahin pengurus padahal pengurus nggak tahu yang pakai sandal apa. Sampai tobat dia, tobat. Orang mau tobat dari dosa kalau dia tobat dari kebaikan. Tobat saya datang ke masjid dan hijrah. Loh kenapa Pak? Sekali datang sendal hilang. Wah ketahuan kamu. Cuma sekali doang ke masjid, makanya sendalnya hilang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kehilangan sendal di masjid itu justru nikmat. Yang tidak nikmat dan jadi musibah itu kalau Bapak Ibu punya sendal bagus gak pernah mampir ke masjid, itu yang musibah. Sendalnya mahal tapi gak pernah mampir ke masjid sendalnya. Lebih baik sendal jepit tapi sering ke masjid sendalnya. Nanti ikut rombongan terompaknya Bilal bin Rabah, sandal yang hilang. Makanya bersyukurlah kalau sandal yang hilang. Kalau nggak hilang, hilangkan aja. Agak aneh memang. Bukan kita, bukan Bapak Ibu sekalian yang di luar sana. Jadi kalau urusan dunia cepat menangis, kalau urusan akhirat sulit dia menangis. Yang ketiga kata Rasulullah adalah faqdul haya. Faqdul haya itu hilangnya rasa malu. Udah mulai kehilangan rasa malu. Beberapa tahun yang lalu itu kalau ada orang buka di jalanan ketika Ramadan itu masih ditutup. Kalau ada orang yang lagi makan itu yang kelihatan cuma kakinya doang. Sekarang full body, kaki, badan, kepala kelihatan seperti ini dan sudah gak pada malu. Bahkan yang paling bahaya itu bukan orang punya dosa, bukan orang melakukan kesalahan. Orang salah itu biasa. Yang menjadi masalah sekarang banyak orang bangga ketika melakukan kesalahan, bangga dengan dosa-dosanya. Ini yang menjadi masalah. Maka ada pepatah mengatakan tidak usah gelisah kalau kebenaranmu disalahkan orang lain, tapi gelisahlah ketika kesalahanmu dibenarkan orang lain. Kalau kita berlari disalahkan orang, nikmati. Semakin besar tantangan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Yang menjadi masalah, kita udah salah, kita udah sesat, dibenarkan oleh orang lain. Maka sudah kehilangan rasa malu. Yang keempat, al-hirsu minad dunya. Cinta yang berlebih-lebihan
Islam mengajari umatnya miskin bukan, tetapi garis embarkasi masalah dunia itu jelas dalam Islam. Prinsip dalam Islam, kaya itu penting, tapi jangan yang penting kaya. Itu prinsipnya. Kaya penting, bagus kalau bisa kaya. Bahkan Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih Allah cintai daripada yang lemah. Kuat fisik, kuat akal, kuat iman, kuat harta. Tapi jangan sampai yang penting kaya. Kalau prinsipnya yang penting kaya, itu rumusnya hanya 3 hal: halal, haram, hatam. Agama kita tidak demikian. Maka orang gila yang sebenarnya kata Nabi adalah orang yang kecintaannya terhadap dunia itu berlebih-lebih. Dan yang terakhir tulul amali, panjang angan-angan. Jadi kalau ditanya, Mas, sampai nggak puasa? Ini kan Ramadan. Jawabnya apa? Tahun depan kan masih ada Ramadan. Itu namanya panjang angan-angan. Insya Allah sampai dunia kiamat Indonesia ini pasti ada Ramadan. Yang menjadi masalah tahun depan sampai masih ada bukan? Kok nggak sholat isya Mas? Kan besok masih ada isya. Iya, besok masih ada isya. Masalahnya sampai besok masih ada bukan? Jadi panjang angan-angan, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk sholat minggu depan, puasa tahun depan, enggak. Sekarang masih ada umur, ada kesempatan, Allah perintahkan untuk taat. Maka Nabi menegaskan, la tuakhir amalaka ila Allah. Jangan pernah mengakhirkan amalmu sampai esok hari, sebab bisa jadi esok tiba kita sudah tiada. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, 5 indikator orang gila yang sebenarnya kata Rasulullah. Maka kesimpulannya, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang gila yang kehilangan akal, itu tidak usah merasa kotor dan tidak usah menjauh. Yang berbahaya justru itu adalah orang yang masih punya akal sehat, tapi akalnya tidak berfungsi dalam hidupnya dengan baik. Ini saja Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa membimbing dan menunjuk kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Waffaqanallah ila ma yarda wa yuhibbu insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.